Pernah nggak sih saat kamu mencoba memanifestasikan uang, tiba-tiba muncul banyak ide di pikiran, tapi bingung ide mana yang harus kamu kejar? Nah, di video ini aku akan bantu kamu memilah dan memilih ide yang tepat untuk dieksekusi. Saat kamu mencoba memanifestasikan uang, langkah pertama yang paling penting adalah mengenali mengapa kamu melakukannya. Apa alasan utama di balik keinginan tersebut? Tanpa tujuan yang jelas, kamu akan mudah tergoda untuk mengejar ide-ide yang terlihat menarik, tapi sebenarnya tidak sejalan dengan kebutuhanmu. Contoh yang pertama, misalnya, kamu ingin memanifestasikan uang untuk melunasi hutang, maka ide yang ideal adalah sesuatu yang bisa menghasilkan uang dengan cepat dan tanpa terlalu banyak modal awal, seperti menawarkan jasa freelance atau menjual barang yang sudah tidak terpakai. Tapi kalau tujuanmu adalah membangun stabilitas finansial jangka panjang, mungkin kamu perlu fokus pada ide yang memiliki potensi pendapatan pasif, seperti investasi atau membangun bisnis kecil yang berkembang secara perlahan. Selain tujuan finansial, pastikan ide yang kamu pilih juga selaras dengan nilai-nilai pribadi kamu. Kalau kamu merasa tidak nyaman dengan ide tertentu, meskipun potensinya besar, itu akan sulit untuk dilakukan dengan konsisten. Ingat, keselarasan antara tujuan dan nilai diri akan membuat perjalanan ini lebih menyenangkan. Sekarang, ambil waktu sebentar untuk menulis 1 sampai 2 tujuan utama kenapa kamu ingin memanifestasikan uang. Tulis juga apa yang paling penting bagi kamu dalam mencapainya. Misalnya, waktu, kebebasan, atau dampak sosial. Dengan memahami ini, kamu sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Saat kamu memanifestasikan uang, mungkin banyak sekali ide yang muncul. Tapi tidak semua ide layak dikerjakan. Bagaimana cara menyaringnya? Berikut ini ada 4 ciri utama ide yang ideal untuk kamu eksekusi. Yang pertama adalah realistis. Ide yang baik adalah ide yang bisa kamu wujudkan dengan sumber daya yang kamu miliki saat ini, baik dari segi uang, waktu, keterampilan, maupun koneksi. Kalau kamu hanya punya modal kecil, seperti ide menjual barang pre-loved atau menawarkan jasa yang tidak membutuhkan biaya awal, lebih realistis dibandingkan membuka toko fisik atau memulai bisnis besar. Cek apa yang kamu punya sekarang. Modal kah? Waktu luang atau keterampilan tertentu bisa menjadi landasan untuk menentukan apakah ide tersebut realistis atau tidak. Yang kedua adalah menarik. Ide yang kamu pilih haruslah sesuatu yang membuatmu merasa antusias dan senang mengerjakannya. Jika kamu tidak menikmati prosesnya, kemungkinan besar kamu akan cepat merasa bosan atau menyerah di tengah jalan. Misalnya, jika kamu suka memasak, ide menjual makanan atau membuat konten resep akan lebih menarik dibandingkan mencoba sesuatu yang tidak kamu kuasai seperti desain grafis. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu bisa membayangkan mengerjakan ide ini selama beberapa bulan ke depan tanpa kehilangan semangat. Yang ketiga adalah bermanfaat. Ide yang baik adalah ide yang memberikan nilai bagi orang lain. Dengan memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah, kamu lebih mudah menarik perhatian dan menciptakan peluang. Kalau kamu pandai mengajar, ide membuka kelas online untuk anak-anak atau orang dewasa yang butuh keterampilan tertentu adalah ide bermanfaat yang bisa menghasilkan uang. Carilah ide yang menjawab pertanyaan ini. Apa yang bisa saya tawarkan yang akan membantu orang lain? 4. Potensial. Pastikan ide tersebut punya peluang menghasilkan uang dalam waktu yang wajar. Ide yang potensial adalah yang memiliki pasar atau permintaan jelas. Jualan makanan sehat mungkin lebih potensial jika kamu tinggal di area perkotaan dengan gaya hidup sibuk dibandingkan dengan ide menjual barang mewah yang pasarnya lebih terbatas. Lakukan sedikit riset, apakah ada orang yang mau membeli produk atau jasa yang kamu tawarkan? Jika iya, seberapa besar pasar yang tersedia? Ambil selembar kertas, tulis semua ide yang kamu punya, lalu cek satu persatu berdasarkan 4 ciri ini: realistis, menarik, bermanfaat, dan potensial. Hapus ide yang tidak memenuhi minimal 3 dari 4 kriteria ini. Dengan memahami ciri-ciri ide yang layak dikerjakan, kamu bisa menyaring banyaknya ide menjadi 1 atau 2 yang benar-benar kuat. Jangan buang waktu dengan ide yang terlalu rumit atau tidak punya pasar. Fokuslah pada yang sesuai dengan dirimu dan kebutuhan orang lain. Setelah memahami tujuanmu dan mengetahui ciri-ciri ide yang layak dikerjakan, langkah berikutnya adalah memilah ide yang paling tepat untuk dieksekusi. Jangan terburu-buru mengambil semua ide sekaligus. Justru ini bisa membuat kamu kewalahan.
Sebaliknya, gunakan strategi sederhana untuk memprioritaskan ide. Yang pertama, metode Effort Impact Matrix, yaitu matriks usaha dan dampak. Effort Impact Matrix adalah cara sederhana untuk mengevaluasi ide berdasarkan dua faktor, yaitu effort usaha, seberapa sulit atau banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan ide ini. Impact, dampak, seberapa besar potensi hasil atau manfaat yang akan kamu dapatkan dari ide tersebut. Bayangkan matriks ini sebagai sebuah kotak yang dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, effort rendah, impact tinggi. Itu adalah pilihan yang terbaik. Kuadran 2, effort rendah, impact rendah. Itu adalah ide tambahan. Kuadran ketiga, effort tinggi, impact rendah, itu sebaiknya dihindari. Dan kuadran 4, effort tinggi, impact tinggi, adalah investasi jangka panjang. Cara menggunakannya, pertama, buat daftar semua ide yang muncul. Yang kedua, berikan nilai dari 1 sampai 10 untuk effort dan impact masing-masing ide. Langkah ketiga, masukkan ke dalam matriks. Pilih ide yang berada di kuadran effort rendah, impact tinggi. Kedua, prinsip mulai dari yang cepat dan mudah. Setelah memilah, mulailah dengan ide yang bisa memberikan hasil cepat dengan effort minimal. Ini membantu kamu membangun momentum dan kepercayaan diri. Jangan dulu fokus pada ide besar yang membutuhkan banyak modal atau waktu. Contohnya, kalau kamu punya keterampilan desain, mulai dengan menawarkan jasa desain kecil-kecilan di media sosial sebelum mencoba membangun agensi desain. Yang ketiga, gunakan teknik 80/20 atau Pareto Principle. 80% dari hasil seringkali berasal dari 20% usaha. Fokuslah pada ide yang potensial memberikan hasil besar dengan sedikit langkah awal. Jika kamu punya ide menjual produk secara online, jangan langsung memikirkan membuka toko besar. Mulailah dengan menjual produk di platform seperti marketplace atau media sosial untuk menguji pasar. Ambil semua ide yang sudah kamu tulis, gunakan Effort Impact Matrix untuk menilai masing-masing. Coret ide yang ada di kuadran impact rendah dan effort tinggi. Lalu fokus pada ide yang sederhana namun berdampak besar dengan memilah ide secara strategis menggunakan Effort Impact Matrix. Kamu bisa fokus pada ide yang paling mungkin menghasilkan uang dengan cepat dan efektif. Ingat, bukan tentang banyaknya ide, tapi tentang memilih ide yang tepat dan mulai bertindak. Mulai dari langkah kecil, tapi pastikan itu langkah yang benar. Banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa ide besar membutuhkan langkah yang besar. Padahal, memulai dari langkah kecil seringkali lebih efektif. Ide kecil memungkinkan kamu belajar, bereksperimen, dan membangun momentum tanpa terlalu banyak risiko. Ingat, kesuksesan adalah akumulasi dari banyak langkah kecil yang konsisten. Kamu tidak perlu memulai dengan sesuatu yang sempurna. Cukup lakukan yang terbaik dengan apa yang kamu punya sekarang. Manfaat memulai dari ide kecil yang pertama itu adalah mengurangi rasa overwhelm. Ketika kamu memulai dengan ide kecil, kamu tidak merasa kewalahan oleh banyaknya hal yang harus kamu lakukan. Ini membantu menjaga fokus dan energi. Yang kedua, belajar dari kesalahan tanpa risiko besar. Ide kecil memberi ruang untuk belajar dan beradaptasi. Kalau ada kesalahan, dampaknya kecil dan kamu bisa memperbaikinya tanpa merasa rugi besar. Misalnya, jika kamu ingin menjual makanan, coba mulai dengan membuat sampel kecil untuk teman atau keluarga. Dari sana, kamu bisa menerima feedback untuk meningkatkan kualitas. Yang ketiga, membangun momentum dan kepercayaan diri. Memulai dari langkah kecil membantu kamu merasa sukses lebih cepat yang pada gilirannya meningkatkan motivasi. Setiap pencapaian kecil adalah batu loncatan ke langkah berikutnya. Jika kamu ingin membuat kursus online, mulailah dengan menawarkan webinar gratis sebelum mengembangkan modul kursus yang lebih lengkap. Contoh nyata, mulai dengan ide kecil. Yang pertama, produk fisik. Kalau misalnya kamu jual produk fisik, misalnya punya ide bisnis fashion, mulai dengan desain sederhana seperti kaos dengan satu tema dan pasarkan ke teman-teman. Setelah mendapatkan respon positif, perlahan kembangkan koleksimu. Kalau misalnya produknya adalah jasa yang kamu tawarkan, jika kamu pandai mengajar, jangan langsung buka kursus besar. Mulailah dengan 1 atau 2 murid privat. Di sana, kamu bisa meningkatkan harga dan perluas layanan. Yang ketiga, kalau kamu tertarik pada konten digital, ingin menjadi kreator konten, mulailah dengan membuat video sederhana menggunakan ponselmu. Jangan fokus pada alat-alat mahal, fokus pada konten yang bermanfaat. Langkah-langkah praktis untuk mulai dari ide kecil yang pertama adalah pilih satu ide yang paling mudah dijalankan. Dari daftar ide yang sudah kamu miliki, pilih satu yang membutuhkan effort paling rendah.
dan bisa kamu mulai segera. Tidak harus sempurna, cukup fokus pada eksekusi. Yang kedua, buat target kecil. Tentukan target yang sederhana, misalnya menjual 10 produk pertama atau mendapatkan 5 klien pertama. Yang ketiga, gunakan sumber daya yang ada. Manfaatkan apa yang kamu punya sekarang. Waktu luang, koneksi, atau keterampilan. Jangan terlalu fokus pada kekurangan. Yang keempat, eksekusi sekarang. Berhenti menunda dan mulailah bertindak meskipun itu hanya langkah kecil seperti memposting di media sosial atau menghubungi teman untuk menjual sesuatu. Mulai dari ide kecil adalah cara terbaik untuk memulai perjalanan memanifestasikan uang. Langkah kecil itu mungkin terlihat sederhana, tapi mereka memiliki kekuatan untuk membuka jalan menuju hal besar. Jangan fokus pada kesempurnaan, fokuslah pada tindakan. Karena setiap perjalanan besar dimulai dari langkah pertama. Memanifestasikan uang bukan hanya soal ide dan tindakan, tetapi juga tentang memastikan ide yang kamu jalankan benar-benar memberikan hasil yang diinginkan. Evaluasi adalah cara untuk melihat apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan apakah kamu masih berada di jalur yang benar. Tanpa evaluasi, kamu berisiko menghabiskan waktu dan tenaga untuk sesuatu yang tidak efektif. Evaluasi membantumu mengambil keputusan yang lebih baik di langkah berikutnya. Langkah-langkah evaluasi. Yang pertama, tetapkan indikator keberhasilan. Sebelum memulai, pastikan kamu sudah menetapkan target yang jelas. Misalnya, berapa produk yang ingin terjual, berapa klien yang ingin kamu dapatkan, atau berapa banyak uang yang ingin kamu hasilkan dalam periode tertentu. Jika kamu memulai bisnis makanan kecil-kecilan, indikatornya bisa berupa jumlah pesanan mingguan atau feedback dari pelanggan. Kedua, evaluasi secara berkala. Luangkan waktu setiap minggu atau bulan untuk mengevaluasi hasilnya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku mencapai targetku? Apa yang berjalan dengan baik? Apa yang bisa ditingkatkan? Jika kamu menjual produk, perhatikan mana yang paling laris dan mana yang kurang diminati. Ini bisa jadi panduan untuk memperbaiki strategi pemasaran atau mengembangkan produk baru. Yang ketiga, catat hasil evaluasi. Selalu dokumentasikan apa yang kamu pelajari dari evaluasi. Catatan ini akan menjadi panduan untuk langkah berikutnya. Kamu juga bisa melihat progresmu dari waktu ke waktu. Kenapa konsistensi adalah kunci? Banyak orang berhenti di tengah jalan karena tidak melihat hasil instan. Padahal konsistensi adalah yang membedakan mereka yang sukses dan yang tidak. Ide hebat tanpa tindakan yang konsisten hanya akan tetap menjadi ide. Ingat, setiap langkah kecil yang konsisten akan menghasilkan sesuatu yang besar dalam jangka panjang. Cara menjaga konsistensi yang pertama adalah buat jadwal. Buat jadwal harian atau mingguan untuk mengerjakan ide yang sudah kamu pilih. Perlakukan ini seperti janji penting dengan dirimu sendiri. Yang kedua, motivasi harian. Temukan alasan kuat kenapa kamu memulai perjalanan ini. Ingatkan dirimu tentang tujuan finansialmu setiap kali merasa lelah atau ingin menyerah. Yang ketiga, mulai dengan langkah kecil. Kalau kamu merasa tidak termotivasi, cukup lakukan satu hal kecil. Konsistensi lebih tentang keberlanjutan daripada kesempurnaan. Belajar dari hasil evaluasi. Jika hasilnya positif, ketika ide berjalan dengan baik, gunakan evaluasi untuk menggali lebih dalam apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan hasil. Apakah ada cara untuk memperluas atau mempercepat dampaknya? Yang kedua, jika hasilnya negatif, jangan anggap kegagalan sebagai akhir. Lihat ini sebagai pembelajaran, apakah idenya yang kurang tepat atau eksekusinya yang perlu diperbaiki. Kadang kamu hanya perlu mengubah strategi sedikit untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Jika setelah beberapa waktu ide tidak memberikan hasil, jangan ragu untuk pivot atau mencoba ide lain. Ingat, ini bukan soal menyerah tapi soal cerdas beradaptasi. Evaluasi dan konsistensi adalah dua pilar utama dalam memanifestasikan uang. Evaluasi membantumu memastikan kamu berada di jalur yang benar, sementara konsistensi memastikan kamu terus bergerak maju. Jangan takut untuk memperbaiki dan beradaptasi. Ingat, perjalanan ini adalah tentang pertumbuhan, bukan kesempurnaan. Jadi, memanifestasikan uang adalah tentang menyelaraskan pikiran dengan tindakan. Ide yang tepat adalah sesuai dengan kemampuan, menarik untuk dikerjakan, dan punya potensi yang nyata. Jangan lupa mulai aja dulu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tips manifestasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.